Jadi maksudnya garis kemiskinan kan nilai minimal yang dikeluarkan setiap orang, baik itu makanan ataupun non makanan di situ. Jadi kalau misalnya seseorang kurang pendapatannya di bawah itu dalam 1 bulan per jiwa, itu dianggap miskin, teman-teman. Tapi UMP-nya jauh banget nih, pegunungan gitu. Tapi kan saya nggak bisa nyimpulin langsung nih, karena UMP ini hasil hasil rekomendasi untuk pekerja-pekerja formal ya, yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, di Indonesia, seperti video saya yang sebelumnya, itu kan masyarakat Indonesia itu sekitar 57% itu pekerja informal, di mana data-datanya tidak bisa sepenuhnya kita dapat pastinya berapa. Tapi dari BPS itu mereka punya data rata-rata lah, punya data rata-rata yang menjawab pekerja-pekerja informal di sektor-sektor tertentu ya. Contoh, ada di sektor pertanian, ada sektor industri, ada lagi sektor jasa. Saya cuma ambil wilayah Aceh, DKI, dan Papua Pegunungan. Untuk rata-rata penghasilan mereka per bulannya itu untuk sektor pertanian nih, Aceh di angka Rp1.647.207. DKI Jakarta itu kan sekitar Rp2.791.644. Di Papua Pegunungan Rp1.491.118. Itu sektor pertanian. Sekarang masuk ke sektor industri. Rata-ratanya untuk di Aceh itu sekitar Rp1.873.460. Untuk DKI Jakarta Rp4.453.432. Sayangnya untuk Papua Pegunungan di BPS-nya menyebutkan tidak dapat ditampilkan nih untuk wilayah industri. Nah, untuk sektor jasa. Sektor jasa untuk di Aceh itu sekitar Rp1.938.062. DKI Jakarta sekitar Rp4.290.447, dan di Papua Pegunungan sekitar Rp5.048.751. Sektor pertanian ini kan seperti pertanian perkebunan, termasuk perikanan, dan juga peternakan termasuk ya. Dan untuk sektor industri itu seperti penggalian, pertambangan, listrik, gas dan air, konstruksi, dan lain sebagainya. Untuk jasa itu biasanya di bagian transport, kuli, atau bagian keuangan gitu. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi dari angka-angka ini, banyak banget yang kalau misalnya dihitung memang saya lebih menitik beratkan di wilayah Papua terutama, karena ternyata dari angka garis kemiskinannya sangat tinggi nilainya, tapi memang tidak sesuai juga dengan UMP juga hal yang lainnya gitu. Makanya banyak banget mohon maaf ya, di wilayah Papua itu mereka banyak yang stunting pun termasuk banyak di sana, kekurangan itu juga banyak di sana. Bahkan untuk di masalah pendidikan pun kita butuh perhatian lebih ke sana gitu kan. Itu salah satu keresahan saya sebagai ibu rumah tangga, di mana saya seorang ibu dan juga memikirkan bagaimana kehidupan anak-anak di Papua sana gitu. Itu ya teman-teman. Jadi dari angka-angka yang tadi, sebenarnya berapa standar minimalnya? Standar minimal pada akhirnya silahkan hitung masing-masing kebutuhan kalian sendiri, karena data-data yang tadi saya sebutkan itu tidak ada keterangan apakah ini termasuk hutang dan berapa jumlah tanggungan dari setiap pekerja ini. Karena misalnya UMP yang disebutkan tadi, kalau misalnya dia hanya menanggung dirinya sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kan kebanyakannya para pekerja ini adalah seorang suami dan juga seorang ayah, ataupun seorang ibu, ataupun juga seorang anak yang sandwich generation, dan lain sebagainya, di mana penghasilan itu tidak mereka gunakan untuk menanggung dirinya sendiri, tapi untuk banyak anggota keluarga. Pada akhirnya disitulah mungkin ketika kekurangan jatuhnya hutang lagi. Dan mungkin banyak dari masyarakat Indonesia itu cuman bisa satu sumber penghasilan aja, pasti mikirnya lebih sambil jualan, atau mungkin sambil ojol, atau mungkin sambil yang lain-lain deh, pokoknya double job gitu supaya memenuhi kebutuhan mereka di keluarganya. Jadi itu ya teman-teman, standar minimal akhirnya balik lagi ke
diri kita masing-masing. Jadi jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan nih buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang julid, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang melihat gajinya ternyata besar nih, wih gajinya 10 juta, tapi udah bisa apa, udah punya apa, kok kayaknya nggak punya apa-apa. Nah itu hati-hati ya teman-teman, kita nggak pernah tahu beliau sedang struggle untuk apa gitu, apakah penghasilannya tidak untuk dirinya sendiri, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang lain yang tidak bisa dia nikmati sendiri kan gitu. Ataupun juga bisa jadi ada yang penghasilannya mungkin terbilang wah sepertinya kekurangan gitu, tapi dari situ mungkin sedikit-sedikitnya mengusahakan menabung, mungkin sedikit mengorbankan makan apa adanya, mungkin ya kendaraan seadanya mungkin gitu. Jadi tidak bisa ada judgement di sini ya, silahkan standar minimal bergantung pada kebutuhan teman-teman sendiri itu. Oke ya teman-teman, itu aja dari pembahasan saya kali ini. Kedepannya insya Allah saya bahas sesuatu yang menarik lagi. Kira-kira teman-teman punya keresahan apa lagi ya yang bisa kita bahas bareng-bareng. Mungkin itu aja.